Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin wa salihat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Nabi Shaddad bin Al-Had, mengisahkan tentang seorang A'rabi. A'rabi ini adalah orang kampung, orang yang berada di suatu tempat yang pinggiran, tinggal di lereng-lereng bukit, tinggal di pegunungan, ya padanya orang yang jauhlah dari peradaban, dari informasi, dan tentu dari segi pengetahuan pun tidak terlalu banyak. Ketika itu datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat agar memperhatikan A'rabi ini. Karena dia baru masuk Islam, baru beriman dan ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berada di kota Madinah, A'rabi ini juga mengikuti apa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh kaum muslimin pada umumnya dan para sahabat-sahabat Nabi, yaitu diantaranya ikut berperang. Maka satu ketika setelah usai perang, Rasulullah SAW membagikan ghanimah, yaitu harta yang halal yang diperoleh setelah mendapatkan kemenangan, disebut dengan harta rampasan perang, ghanimah. Maka Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah ini kepada sahabat dan kaum muslimin yang ikut berperang. Dan juga termasuk A'rabi ini yang baru masuk Islam, hijrah bersama Rasulullah karena ikut perang. Padahal A'rabi ini tidak di bagian depan, bagian belakang. Maka Rasulullah SAW pun memberikan bagian yang sama untuk A'rabi ini. Dan dimintalah sahabat untuk mencari A'rabi ini agar diberikan ghanimah. Ketika dengan bertemu dengan A'rabi ini, para sahabat memberikan ghanimah ini kepada A'rabi. Ini adalah bagianmu dari perjuangan ini. Maka A'rabi ini heran. Untuk apa ini? Ini adalah bagian kau yang telah dibagikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian A'rabi ini membawa ghanimah ini kepada Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Ma hadza ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, hadza qasamun qasamtu laka. Ini bagianmu. Kemudian A'rabi ini menjawab, ma ala hadza taba'tuka ya Rasulullah. Saya ikut Anda, ikut agama ini, ikut syariat ini, bukan karena ingin mendapatkan ghanimah ini. Tapi malah A'rabi mengatakan, innama ittaba'tuka, aku mengikuti syariat ini, mengikuti engkau ya Rasulullah, agar aku nanti an urma, aku dilemparkan atau terhujam bisahmin ila khalqi. Kemudian ya A'rabi ini menunjukkan aku dilemparkan atau dihunuskan atau apa namanya, menancap anak panah di leherku. Fa'amutu, kemudian aku meninggal. Fa'adkhulul jannah, dan aku masuk surga. Maka seketika Rasulullah SAW mengatakan, dan ini yang menjadikan hadis kita sebagai poin kita, yaitu intasdukillah yasduk. Jika engkau benar dalam niatmu, jika engkau jujur dalam niatmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan engkau, akan mengabulkan engkau. Kemudian A'rabi ini bangkit lagi dan ikut berperang lagi, dan akhirnya A'rabi ini meninggal dunia dalam keadaan syahid sesuai dengan yang diinginkannya, yaitu anak terpanah menancap di lehernya. Maka ketika itu para sahabat selesai perang mencari siapa saja yang wafat, yang meninggal, yang syahid, maka termasuklah A'rabi. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya A'rabi syahid. Maka Rasulullah mengatakan,
sadaqallaha fasaddaqah. Dia jujur dalam niatnya, maka Allah membenarkan niatnya. Kemudian Rasulullah SAW menyolatkan A'rabi ini, dan sambil setelah di waktu doa Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma inna haza abduka, sungguhnya ini adalah hambamu ya Allah, kharaja, keluar dari negerinya, muhajiran, hijrah bersamaku, wa mujahidan, dan melakukan jihad, berjuang di jalanmu, wa inni syahidun ala dzalika, dan aku menjadi syahid, saksi atas dia. Subhanallah. Salihin wa salihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan perbuatan A'rabi ini tidaklah begitu lama dalam keislamannya. Tidaklah begitu lama dalam keimanannya. Dia baru masuk Islam, baru beriman, hijrah bersama Rasulullah SAW, meninggalkan kampung halamannya untuk menekuni Islam itu sendiri. Tapi ketika ada suatu perperangan, A'rabi ikut, dan dia ikut itu bukan karena ingin mendapatkan nama, mendapatkan harta rampasan perang, atau agar dikenang dan segala macamnya, tapi dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah membalas niat yang baik dengan balasan yang terbaik. Nah, di sini kita perlu memperhatikan dalam kehidupan kita bahwasanya jawaban untuk segala hal yang terjadi pada diri kita. Kenapa hari ini saya tidak berhasil? Kenapa saya masih dalam keadaan susah menghafal Al-Quran, susah menerima agama ini? Kenapa saya kurang semangat dalam belajar? Kenapa saya banyak macam-macam yang bisa menjawablah semua hal-hal yang kita alami, yang kita tidak enak, ternyata itu tidak lepas dari jujurnya niat kita atau tidak. Kalau niat kita itu bercampur dengan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tujuannya adalah untuk karena Allah, tapi ternyata sudah bercampur dengan yang lain, maka inilah jawabannya. Kenapa tidak Allah wujudkan keinginan kita itu? Karena ternyata niat kita sudah bercampur, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut dia tidak tamat sekolah, bahkan hanya tamat SD, tapi mampu memimpin ratusan ribuan santri. Dia mampu membangun pondok pesantren karena niatnya. Ada orang yang sudah tua, ada orang yang sudah renta. Dia sebenarnya kalau dilihat dari segi akalnya atau kemampuannya, dia mungkin tidak akan sanggup lagi bisa menghafal Al-Quran. Tapi lihatlah bagaimana Allah mudahkan urusannya, karena niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Di hujung senja hidupnya dia mampu menghafal Al-Quran. Karena dia berazam ketika dalam kubur nanti, dia berkeinginan Al-Quran sebagai sahabatnya yang menerangi kuburnya, maka dia berupaya menghafal Al-Quran dengan sisa hidup. Maka ternyata Allah mudahkan karena niatnya benar. Dan begitu juga apa yang terjadi saat sekarang ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kita kemenangan, belum memberikan kita keberhasilan, kejayaan? Karena mungkin berkaitan dengan niat kita belum benar. Di sinilah kita harus betulkan semua. Terkadang kita dari niat kita itu tersimpan hal-hal yang nampaknya kita mengatakan itu adalah karena Allah, tapi bisa juga karena yang lain. Kita mengatakan saya istiqomah di jalan ini, padahal kita sebenarnya tamak. Makanya antara istiqomah dengan tamak itu beda-beda tipis. Karena kita yang tahu. Ada orang yang tidak mau mundur dari jabatannya. Ada orang yang tidak ingin jabatannya hilang. Ada orang yang tidak ingin, baik dia sebagai seorang pendai, sebagai seorang awam, baik sebagai orang yang berilmu dan segala macam. Dia tidak mau menghilang atau dia tidak mau digantikan. Tapi bahasanya dia ingin istiqomah di sini. Padahal dia tamak. Padahal dia rakus. Padahal dia tidak ingin yang lain itu menggantikan posisi dan kedudukannya. Maka kadang-kadang antara istiqomah dengan tamak itu bisa saja sama, mirip. Kenapa?
karena bungkusnya istiqomah, tapi niatnya sudah salah. Niatnya ya karena kerakusan ketamakan tersebut. Disinilah kita harus memupuk keimanan kita, memupuk niat kita dengan baik, perbaiki niat kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita dengan niat tadi, dengan jujur kita dalam niat, dengan kita betul-betul bersih dalam niat, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Sahihin wa salihat yang dimuliakan Allah, semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.